Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang ibu tega aniaya anaknya yang berusia 11 tahun. Seorang bocah berusia 11 tahun di Bandar Lampung harus mengalami luka cukup akibat goresan senjata tajam. Akibatnya tangan bocah mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adadi Cokrodipi, Bandar Lampung untuk melakukan visum pada Jumat 18 Februari 2022. Pasalnya orang yang tega melakukan tindakan kepada bocah berinisial R berusia 11 tahun itu tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. R tinggal di Kelurahan Gunung Mas, Teluk Betung Selatan. Tak hanya bagian tangan, pada bagian tubuh bocah itu pun terdapat bekas tindakan yang sama. Saat dikonfirmasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung membenarkan adanya kejadian tersebut. Bocah R yang berusia 11 tahun itu buka suara mengenai penyebab luka di beberapa bagian tubuhnya. Dirinya membenarkan jika luka yang didapatkannya hasil dari perbuatan ibunya yang berinisial E. Melalui petugas pendamping korban kekerasan dari Dinas PPPA Bandar Lampung, R mengatakan luka itu diterimanya akibat dari ketidaktercapaian penghasilan harian yang ia kerjakan. Dalam sehari ia diberikan tuntutan dari sang ibu untuk membawa pulang uang tunai minimal senilai Rp200.000 dalam sehari. Target uang tersebut tidak dia dapatkan dengan kerja sebagai juru parkir di salah satu minimarket di dekat rumahnya di Kelurahan Gunung Mas, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Masih kata petugas pendamping, setelah mendapatkan luka atas perbuatan ibunya, R langsung menuju ke minimarket itu kembali untuk mencari kekurangan uangnya. Namun, karena tak tahan menahan sakit, bocah malang ini kemudian duduk termenung dan menangis sebelum kemudian ditemukan oleh warga setempat. Berita selanjutnya dari Lampung Timur. Seorang pria curi ponsel gunakan batang singkong. Polsek Melinting, Kabupaten Lampung Timur mengamankan seorang pelaku pencurian ponsel di rumah seorang warga di Kecamatan Melinting. HA berusia 31 tahun mencuri telepon genggam menggunakan batang singkong yang bercabang. Kapolsek Melinting Ibtu Saipullah membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu 19 Februari 2022. Pihaknya berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian telepon genggam dengan menggunakan batang singkong yang bercabang. Menurutnya tersangka diduga mengawali aksi kejahatannya dengan cara membuka jendela kamar dari luar rumah korban. Kemudian HA mengambil telepon genggam milik korban dengan bantuan batang singkong yang bercabang. Setelah mendapat laporan, ternyata pelaku telah diamankan dengan kasus yang berbeda. Ternyata HA tengah menjalani penahanan di Mapolsek Labuhan Maringgai karena terlibat dalam kasus berbeda. Akhirnya, Ibtu Saipullah dan anggotanya segera melakukan proses pemeriksaan dan pengembangan terkait tindak pidana pencurian telepon genggam tersebut. Saat ini warga desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting itu diamankan di Polsek Melinting. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa kotak telepon genggam, tas kecil, senter, obeng, tang, dan sandal. Berita selanjutnya, seorang petani di Pringsewu jalankan praktik prostitusi di rumahnya. Terdesak kebutuhan ekonomi. Jumani berusia 55 tahun yang merupakan seorang petani di Pringsewu menjalankan praktik prostitusi di rumahnya. Dirinya bahkan sudah sekitar 1 tahun terakhir menjalani bisnis haram tersebut. Jumani mengatakan dirinya memberikan layanan PSK ketika ada pelanggan. Warga Pekon Krisnomulyo, Kecamatan Ambarawa itu mengatakan wanita yang biasa dipakai jasanya berusia 34 tahun. Jumani menyediakan 1 kamar di rumahnya untuk melayani kebutuhan pria hidung belang.
dirinya memasang tarif senilai Rp200.000. Menurutnya, terkadang dalam satu minggu hanya ada satu pelanggan saja. Jumani mengaku terpaksa menjalankan bisnis tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi. Jumani mengaku menyediakan perempuan panggilan di rumahnya karena adanya peluang. Mengingat beberapa temannya meminta kepadanya untuk dicarikan PSK. Ia mematok harga sebesar Rp200.000 untuk pelanggannya, lalu uang sewa kamar senilai Rp50.000 masuk ke kantong Jumani. Atas perbuatannya itu, kini Jumani harus merasakan pengapnya sel tahanan Mapolsek Pringsewu Kota. Berita selanjutnya, harga kedelai di Bandar Lampung meningkat. Komoditi kedelai mengalami peningkatan harga yang cukup tinggi, yakni dari sebelumnya seharga Rp10.000 merangkak naik menjadi Rp11.300 per kilogram. Hal tersebut disampaikan oleh Ida Marketing Distributor UD Sastro Simpo di Bandar Lampung pada Sabtu 19 Februari 2022. Dirinya tidak mengetahui apakah pada pekan depan harga akan kembali naik atau masih harga lama. Adanya peningkatan itu diantaranya pergantian musim, adanya huru-hara di sana dan termasuk harga dolar. Kedelai yang dijual ini impor dari Amerika Serikat dan sangat berpengaruh kepada penjualan kedelai. Jadi kalau dipresentasikan sangatlah turun drastis. Kalau seminggu biasanya bisa mengantongi 50 ton, tapi saat ini hanya 10 ton saja yang terjual. Diharapkan harga tetap stabil ke depannya dan untuk mendapatkan kedelai memang tidak ada kendalanya dan tetap lancar. Tetapi memang sampai ke gudang adanya keterlambatan karena panen serta bongkar di kapal yang mempengaruhinya. Berita selanjutnya, sejumlah daerah di Lampung Barat alami kelangkaan minyak goreng. Sejumlah wilayah di Lampung Barat mengalami kelangkaan minyak goreng sejak 2 pekan terakhir. Akibatnya, sejumlah masyarakat pun mengeluhkan masalah ini, misalnya saja di Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Hal ini membuat jajaran Polsek Sekincau melakukan pengecekan di sejumlah minimarket yang ada di Kelurahan Sekincau pada Jumat 18 Februari 2022. Kapolsek Sekincau Kompol Sukimanto mengatakan, dalam pengecekan tersebut tidak ditemukan adanya minyak goreng di sejumlah minimarket tersebut. Ia menyampaikan masyarakat hanya diperbolehkan membeli minyak goreng maksimal sebanyak 2 liter dengan harga Rp13 hingga Rp14.000 per liter. Masyarakat pun harus menunjukkan KTP saat membeli minyak goreng. Sedangkan Sukimanto menyampaikan di pasar-pasar tradisional, minyak goreng merek Sanko saat ini dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp42.000 untuk kemasan 2 liter. Sayangnya, stok minyak goreng tersebut pun terbatas dan masyarakat juga dibatasi dalam membeli dengan maksimal pembelian hanya sebanyak 2 liter saja. Berita selanjutnya, Pemkab Mesuji tegaskan pekerja imigran ilegal tak miliki perlindungan. Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal tidak memiliki perlindungan. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Disnaker Trans Kabupaten Mesuji Najmul Fikri. Menurutnya, pemerintah hanya dapat melindungi PMI yang terdaftar. Selanjutnya, Najmul menjelaskan bahwa PMI ilegal sendiri sebenarnya akan sangat merugikan pihak korbannya. Mengapa demikian? Karena pemerintah di Indonesia sendiri akan kesulitan bahkan tidak dapat mengadvokasi jika nantinya terdapat persoalan di luar negeri. Hal itu sebenarnya merugikan korbannya menempuh jalur ilegal sehingga pihaknya tak memiliki datanya. Hampir rata-rata yang memiliki persoalan pekerja ilegal mengalami kejadian serupa. Oleh sebab itu, ia mengajak kepada masyarakat di Kabupaten Mesuji jika menginginkan bekerja di luar negeri dapat berkonsultasi dahulu di Disnaker Trans Mesuji. Terkait informasi yang berkenaan dengan bagaimana bekerja di luar negeri, prosedur dan mekanismenya, lebih lanjut Pemkab Mesuji sendiri telah berkomitmen untuk melindungi pekerjaan di Mesuji yang menjadi PMI.
Sebab sudah dilakukan kerjasama di mana Bupati Mesuji sudah MOU dengan BP2MI yang ada di Jakarta. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.